Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku yang ada di Medan dan dimanapun Anda berada. Semoga dengan pengajian rutinan ini, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang La ilaha illallah. Dan saat ini kita akan mengkaji Muhammad Rasulullah. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mengkaji Muhammad Rasulullah yang ada di luar diri kita, yakni yang ada di syariat, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah sana, yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Contoh sebagai manusia yang sempurna. Jadi pada intinya dengan contoh itulah kita juga diperintah untuk mencontoh seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya, yang yakin di dalam hatinya bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya dan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi hanya sebatas percaya saja, belum membuktikannya. Atas kepercayaan dan keyakinannya belum terbukti. Maka dari itu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, yakni berpasrahlah diri kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Inilah perjalanan-perjalanan, kisah-kisah keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hatinya selalu berpasrah diri kepada Tuhannya, yang mana di dalam hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya, yang mana di hatinya selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya. Jadi inilah yang dimaksud iman yang kafah. Jadi berpasrah kembali kepada Tuhanlah yang berkuasa atas diri manusianya, ketimbang manusianya yang berkuasa atas diri manusianya sendiri.
Jadi manusianya kembali menjadi hamba daripada menjadi Tuhan. Manusianya kembali menjadi makhluk daripada menjadi Sang Khalik. Inilah yang dicontohkan oleh junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikaji di sini bukan dohirianya, bukan syariatnya. Jika kita mengkaji dohiriahnya, jika kita mengkaji syariatnya, sudah cukup banyak yang kita pelajari dahulu, ya kan? Jadi untuk kajian secara syariatnya sudah full, kita sudah melakukannya selama ini. Akan tetapi untuk mengkaji secara hakikatnya, mengkaji kondisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya sebagai Rasulullah, yang hanya sebagai utusan Allah, maka kita wajib mencari Muhammad yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Jadi kuncinya yakni mengkaji diri, menemui hakikat Muhammad yang ada di dalam diri. Karena seluruh alam semesta ini sudah dirangkum semuanya ada pada tiap-tiap diri manusianya. Jadi keluasan alam semesta ini sudah diperkecil, dirangkum, semua sudah ada di dalam masing-masing diri manusia. Bagaimana kita mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi manusia yang mana kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh apanya? Ya tidak mencontoh dohirnya saja, tidak mencontoh laku syariatnya saja, akan tetapi yang terpenting, yang inti dan paling inti, mencontoh kondisi hatinya, mencontoh imannya. Karena bila tidak mencontoh iman, yang mana iman seperti yang Nabi kerjakan, maka seluruh syariat-syariat yang dikerjakan pasti tersesat. Tersesat kemana? Tersesat kepada pengakuan diri manusianya. Tersesat kemana? Tersesat ke lembah neraka. Tersesat kemana? Tersesat dirampas oleh iblis dan setan yang selama ini berkuasa atas hati kita. Maka dari itu kita akan mengkaji siapa sih Muhammad Rasulullah yang ada pada tiap-tiap diri manusia ini. Jadi kita seringkali melihat kaligrafi tulisan Muhammad Rasulullah identik dengan badan-badan manusia. Jadi hakikat Muhammad Rasulullah itu adalah badan-badan yang dicipta oleh Allah ini. Jadi sejak terciptanya cikal bakal badan ini yang dari tanah sudah dicipta, sudah diperankan, sudah diperjalankan, dipergerakkan, dinaungi oleh Allah, dipelihara, dicukupi, dibimbing oleh hidup sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi sejak dari tanah sudah diutus oleh Allah untuk berproses. Setelah
diproses dari tanah menjadi tumbuhan, diproses lagi, diperjalankan lagi, diutus lagi, beranjak menjadi hasil buah dari tumbuh-tumbuhan itu, menjadi buah-buahan, sayuran, dan padi. Belum berhenti di situ, diutus lagi, dibimbing lagi, diperjalankan lagi, dimakanlah hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan padi, dimakan, dikonsumsi. Hidup yang ada di kedua orang tua kita, diprosesnya lagi kita di dalam kedua orang tua kita, yakni hasil makanan itu diproses saripatinya menjadi sel telur dan sel sperma. Ketika sudah bertemu antara kedua orang tua kita, maka diutus lagi, diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah. Setelah menjadi gumpalan darah, diutus lagi, diperjalankan lagi, diperkembangbiakkan lagi menjadi gumpalan daging, sehingga diutus lagi menjadi janin. Kemudian diutus lagi menyaksikan dunia, yakni terlahirlah bayi yang suci. Jadi bayi yang suci inilah yang dimaksud syahadat. Bayi yang suci inilah hidup, itulah Allah, dan badan inilah yang diutus oleh Allah, yakni diperjalankan oleh Allah. Tanpa hidup, tanpa Allah, apakah badan-badan ini bisa tercipta? Apakah badan-badan ini bisa berjalan? Apakah badan-badan ini bisa bergerak tanpa Allah? Inilah yang dimaksud La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hakikatnya yang bisa menyaksikan Allah tiada selain Allah. Jadi yang hanya bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup, ya hidup sendiri. Menyaksikan zatnya sendiri dan menyaksikan seluruh ayat-ayatnya, seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi yang bisa menyaksikan badan-badan ini diutus oleh Allah, diutus oleh hidup, ya hidup sendiri yang bisa menyaksikan. Jadi tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Jika ada manusia yang merasa bisa menyaksikan Allah, ini berarti masih salah paham kepahamannya. Selama manusia masih ada di hatinya, maka selamanya Allahnya tak wujud. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Jadi yang bisa menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah, ya hidup ini sendiri. Nah, selama ini yang merasa bisa mengutus Muhammad ini kan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita lah yang selama ini berposisi sebagai Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya badan. Seolah-olah badan-badan ini bisa berjalan, bisa bergerak ke sana kemari, bisa beraktivitas, seolah-olah hawa nafsu kitalah yang mengutus. Hawa nafsu kitalah yang memperjalankan. Hawa nafsu kitalah yang berkuasa atas badan-badan ini selama ini. Kira-kira betul apa salah? Ya, biar tidak ngantuk sama saya tanya. Selama ini kita berposisi
sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba. Maka dari itu seolah-olah kita bisa mengutus badan-badan kita sendiri. Seolah-olah kitalah Tuhan-Tuhannya badan. Seolah-olah kitalah yang bisa mengutus Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh hidup. Berarti kondisi hati kita dengan kondisi keimanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini sama atau tidak? Bertolak belakang bukan? Bertolak belakang. Jadi syariatnya boleh kita katakan sama. Jadi syariat-syariat yang kita lakukan selama ini memang mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad secara syariat. Kanjeng Nabi Muhammad secara dohiriyah. Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Mekah sana. Jadi Muhammad yang ada di diri kita selama ini mestinya juga menjadi utusan Allah. Akan tetapi selama ini Muhammad atau badan-badan kita ini diutus oleh siapa? Diutus oleh Allah kah? Atau diutus oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini? Nah, berarti bila badan ini diutus, diperintah oleh hawa nafsu kita, maka tersesatlah seluruh jalannya. Kenapa? Tersesat kepada kehancuran. Jadi menurut manusianya selama ini seolah-olah ibadah, seolah-olah bisa sholat, seolah-olah bisa berbuat baik. Ketika di dalam hati ini yang masih berkuasa adalah hawa nafsu kita sendiri yang seolah-olah bisa mempergerakkan badan-badan ini bisa sholat dan ibadah, maka tersesatlah bukan ke alam lillahi ta'ala yang diutuskan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad selama ini. Akan tetapi pulangnya, jatuhnya ke lembah li nafsi. Solat ini milikku, ibadah ini milikku, sedekah ini milikku, zakat ini aku yang melakukan, puasa ini aku yang berpuasa, haji ini aku yang bisa berhaji berangkat ke Mekah sana. Perbuatan baik ini hanyalah perbuatanku karena aku orangnya baik hati. Nah, semua diakui oleh iblis dan syaitan. Karena sesungguhnya selama ini kita tidak mempertuhankan Allah sebagai Tuhan, kita malah mempertuhankan iblis dan syaitan di hati kita. Apa buktinya? Buktinya Allah selama ini gaib. Buktinya Allah selama ini tiada di hati kita. Buktinya kewujudan Allah tiada di hati kita. Buktinya kekuasaan Allah tiada di hati kita. Buktinya kehidupan Allah tiada di hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan. Jadi segala gerak langkah laku kita selama ini tidak bertuhankan kepada Allah, akan tetapi bertuhankan kepada iblis dan syaitan yang nyata. Siapa yang nyata di hati kita selama ini? Yang nyata di hati kita selama ini, yang wujud di hati kita selama ini, yang hidup di hati kita selama ini, yang berkuasa di hati kita selama ini, kan diri kita sendiri. Nyata bukan? Jadi itulah musuh-musuhmu yang nyata. Itulah iblis setan yang nyata, yang harus kau jadikan musuh.
bukan malah kau ikuti, bukan malah kita diperbudak oleh iblis dan setan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama babagan imannya, terutama babagan batiniahnya, terutama babagan jiwanya. Maka dari itu syariat-syariat didatangkan hanyalah bagi untuk orang-orang yang belum beriman, supaya beriman, supaya bisa melewati what siratal mustaqim di dalam syariat-syariat kemanusiaannya, agar bisa kembali kepada Tuhannya. Di dalam seluruh niatan-niatan ibadah dan sholat selama ini sudah dituntunkan di akhir kalimat pasti ketemu dengan Allah, yakni lillahi ta'ala. Jadi pada intinya seluruh syariat-syariat ini bukan milik manusianya, akan tetapi seluruh syariat-syariat yang dipergerakkan oleh badan ini, inilah syariatullah, inilah syariatnya hidup. Jika kita sudah memahami di makom yang seperti ini, inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad sudah penuh jadi utusan Allah, bukan utusan hawa nafsunya lagi. Karena diri manusianya sudah bertaubat dari menjadi Tuhan. Karena diri manusianya sudah bertaubat menjadi penguasa di hatinya. Maka kembalilah Muhammad kepada Tuhannya. Maka inilah akan sebelum datangnya Muhammad Rasulullah, prosesnya harus menumpas segala kejahiliaan hati, kezolimannya hati kita selama ini kepada Allah, zat yang mencipta diri manusia kita. Kira-kira bisa dipahami? Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga punya nama Yasin. Nah, kita bacakan sedikit tentang surat Yasin. Jadi bukti bahwa Muhammad itu utusan Allah. Baik Muhammad yang di luar, baik Muhammad bin Abdullah, contoh bagi seluruh umat manusia, ataupun Muhammad yang ada di dalam diri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Maknanya wahai manusia, wahai seluruh manusia. Jadi jika dibahas secara syariatnya, Yasin namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Akan tetapi Yasin ini berlaku bila dikaji secara hakikatnya. Yasin ini nama seluruh manusia, nama seluruh badan-badan manusia ini. Wahai insan, wahai manusia. Wal Qur'anil Hakim. Artinya demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi demi Al-Quran yang penuh hikmah, bila dikaji secara syariatnya, Al-Quran yang tertulis itu
penuh dengan hikmah-hikmah yang terrahasia di dalamnya. Hikmah-hikmah kehanan, hikmah-hikmah keimanan, hikmah-hikmah ketakwaan yang hanya difahami oleh orang-orang yang ditunjuki oleh Allah saja. Jadi yang tahu berarti bukan manusianya kan? Allahnya yang tahu. Karena petunjuk dari Allah berarti yang tahu ya Allahnya sendiri. Manusianya tak akan tahu. Manusianya sejatinya kan tak tahu apa-apa. Bila Anda tidak hidup, apakah Anda tahu apa-apa? Taunya Anda kepada apa-apa dan taunya Anda kepada siapa-siapa. Bahkan taunya Anda kepada bahwa diri Anda sebagai manusia. Kan karena adanya Allah. Kan karena adanya hidup. Bila tak ada Allah, apakah Anda bisa ngaku-ngaku sebagai manusia? Jadi yang menyebut-nyebut bahwa Anda ini adalah manusia, ya Allah sendiri, penciptanya. Padahal sesungguhnya asal-usul diri manusia ini tidak ada sesebutannya. Seperti di ayat Al-Insan ayat pertama. Sesungguhnya manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut. Jadi sesungguhnya manusia tidak akan bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia tanpa Allah. Berarti yang nyebut manusia sebagai manusia kan bukan manusianya. Kalau Anda mati, apa Anda bisa menyebut Anda sebagai manusia? Karena hiduplah, karena Allah lah Anda tahu bahwa Anda adalah manusia. Tapi jangan berfokus bahwa hidup itu hidup manusia Anda. Karena manusia ini hanya diperankan, hanya diperjalankan, hanya sebagai utusan hidup. Hanya sebagai khalifahnya hidup. Hanya sebagai wadah-wadahnya hidup. Jadi bila sudah jadi utusan, maka jangan menjadi yang mengutus. Selama ini kan kita tidak merasa sebagai utusan. Tapi selama ini kita merasa sebagai Tuhan yang bisa mengutus badan. Iya kan? Seolah-olah badan-badan ini Anda yang mengutus. Seolah-olah Anda pencipta badan. Iya kan? Tidak terasa. Seolah-olah bahwa Andalah yang mempunyai badan. Seolah-olah Andalah yang berkuasa atas badan. Seolah-olah kitalah yang merasa menciptakan badan selama ini. Tapi tidak kita sadari selama ini. Ya enggak? Semua itu bisa kita sadari bila kita sudah kembali kepada Allah. Kesadaran itu akan timbul. Kesadaran itu akan muncul jika manusianya sudah mati. Baru sadar, ya kan? Oh ternyata dulu badan-badan ini bukan aku yang memperjalankannya. Baru sadar kalau sudah mati. Maka dari itu hanya orang-orang yang sudah sadar akan kedudukan kehambaannya itulah yang menyadari seluruh kejahiliaan hatinya, seluruh kezaliman hatinya selama ini. Jadi bila manusia belum bertuhankan Allah di hatinya, jika manusia belum berimankan kepada Allah di hatinya, selamanya tak akan menyadari kesalahannya, tak akan menyadari
kezalimannya, tak akan menyadari kejahiliaannya, tak akan menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagai utusan Allah. Jadi utusan di sini kita mengkaji diri, mengkaji hati. Kalau kita bahas di babakan syariat, Nabi Muhammad adalah nabi atau utusan yang terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Sama halnya di dalam hati kita, diri kitalah sebagai utusan hidup akhir zaman. Setelah kita merasa menyadari bahwa kita tidak diutus oleh hawa nafsu, sejatinya diri manusia kita ini hanyalah utusan Allah, hanyalah ciptaan Allah, bisa bergerak ke sana kemari karena adanya Allah, karena dikuasai Allah. Maka itulah yang disebut akhir zaman. Maksudnya akhir apa? Akhir kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Berakhir sudah manusianya. Sudah tak jadi Tuhan lagi. Sudah tak jadi penguasa lagi di hatinya. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, dan karena yang berkuasa atas badan-badan ini sudah kembali ke pangkuan penciptanya. Itulah berakhirnya akhir zaman, menjadi nabi utusan akhir zaman. Akhirnya Anda menyadari bahwa diri Anda itu hanyalah utusan hidup, ciptaan hidup yang tidak bisa bergerak walaupun sebiji zarah pun tanpa Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang bisa melempar. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah, akulah yang bisa memanah. Muhammad, bukan kamu yang bisa membunuh, akulah yang bisa membunuh. Itu kalau diluaskan, Muhammad, kamu sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa diriku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah sebagai rahasia manusia. Jadi kalau sudah kita menyadari bahwa kita ini dituhani oleh Allah, maka hancur leburlah kerajaan kita di hati kita. Jadi untuk mengungkap kesadaran yang demikian, maka wajib sering berlatih kezuhudan, berlatih khalwat, berlatih nyepi, berlatih hening, dan itu pun butuh puluhan tahun, bahkan seumur hidup kita butuh lama untuk melatih hal yang demikian. Kanjeng Nabi Muhammad saja 15 tahun di dalam Gua Hira melatih mengheningkan cipta-cipta diri Muhammadnya di hatinya, mengheningkan kekuasaan diri Muhammadnya di hatinya, mengheningkan kehidupan diri Muhammadnya di hatinya, mengheningkan segala kehendak, daya upaya dan ikhtiar Muhammadnya di hatinya, agar bertemu dengan Tuhan yang berkuasa atas diri Muhammadnya. Maka ketika datang wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa yang dibaca? Aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal siapa hakikat diri sejati manusia kita tanpa Allah?
Apakah bisa Anda? Tanpa Allah Anda tak ada. Jadi dengan Allah lah Anda ada. Maka bacalah dirimu sendiri dengan zat Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Nah, bila manusia sudah mau masuk ke dalam diri, maka bertemulah dengan hakikat diri sejati manusianya yang hanya bisa hidup karena hidup dihidupi oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Jadi kebanyakan manusia, mayoritas manusia selama ini memahami aku ini hidup karena dihidupi oleh hidupnya Allah. Seolah-olah hidup itu ada dua atau ada banyak. Sehingga manusia tidak tahu Tuhannya. Seolah-olah hidup ini hidup diri manusianya, ada hidupnya Allah. Jadi hidup itu banyak sekali. Hidup tidak esa. Karena di dalam Al-Ikhlas sudah dinyatakan, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Huwa, dialah hidup. Allahu yang bernama Allah itu Ahad. Maka esakanlah hidup itu. Hidup yang ada di dirimu, hidup yang ada di diri mereka, dan hidup yang ada di mana dan tidak kemana-mana ini esakan di hatimu. Caranya apa? Hengkanglah kekuasaan kemanusiaanmu di hatimu. Maka bertemulah dengan hayatullah. Ngantuk? Sudah ngantuk ya? Belum. Nah, kita lanjutkan ayat yang ketiga dari surat Al-Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul. Nah, bila ini dikaji secara syariatnya, ya Rasul ya hanya yang disebutkan selama ini. Nabi itu ratusan ribu banyaknya, sedangkan Rasul hanya 25 orang. Rasul secara syariatnya. Akan tetapi bila ditinjau secara hakikiahnya, bila kita mengkaji diri masuk ke dalam diri, mencari film apa yang kita saksikan di luar sana, hakikatnya sesungguhnya manusia kita inilah sebagai rasul-rasul Allah. Rasul-rasul hidup, ciptaan Allah. Akan tetapi sangat amat langkah manusia yang menyadari bahwa dirinya hanya dituhani oleh Allah daripada dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu pasti berada di dalam jalan yang lurus. Lurus kepada apa? Lurus kepada Tuhannya. Jadi pergerakan apapun yang dipergerakan oleh Rasul-Rasul Allah ini pasti di dalamnya selalu dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah yang dimaksud wat siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu.
Jadi bila bukan Rasulullah, bukan utusan Allah, jadi bila manusia yang di hatinya merasa tidak dituhani oleh Allah, merasa tidak diperankan oleh Allah, merasa tidak dipergerakkan oleh Allah, merasa tidak dikuasai oleh Allah, pasti jalannya bengkok. Pasti jalannya sesat. Nah, hanya bagi utusan-utusan Allah lah, bagi hanya Rasulullah sajalah yang jalannya pasti lurus kepada Tuhannya. Yakni pasti bertemu dengan alam lillahi ta'ala daripada alam li nafsi di hatinya di dalam seluruh perbuatan syariatnya. Ya kan? Nah, jadi hanya bagi utusan-utusan Allah saja yang bisa melewati jalan yang lurus. Kita teruskan ayatnya. Tanzilal Azizir Rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Hakikatnya wahyu. Jadi yang biasa kita katakan warid atau bisikan. Wahyu itu semuanya tentang babagan keimanan, tentang babagan ketakwaan, tentang babagan jalan yang lurus. Jadi wahyu hanyalah bagi para Rasulullah atau bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya, akan tetapi secara hakikatnya kita disadarkan oleh Allah tentang berketuhanan. Kita disadarkan oleh Allah atas kesalahan kita selama ini di dalam bertuhan. Itulah hakikat wahyu. Jadi petunjuk dari Allah, ilham dari Allah. Jadi hanya Allah lah yang mengkehendaki siapa yang ditunjukinya berada di dalam jalan yang lurus, yakni jalan ketakwaan kepada Tuhannya. Jalan yang mana di dalam hati hambanya selalu berpulang kepada lillahi ta'ala, daripada pulang kepada li nafsinya atau hawa nafsunya yang merasa berbuat. Jadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus pasti jalannya lurus. Karena apa? Karena di hatinya sudah ngaku bahwa dirinya tak punya kekuasaan. Sudah ngaku bahwa dirinya tak punya kehidupan. Sudah ngaku bahwa dirinya tak punya kehendak apapun kecuali kehendak Tuhannya. Inilah hati para utusan-utusan Allah. Hati para kekasih-kekasih Allah. Jadi memang ada cerita versi syariatnya dan ada cerita versi hakikatnya. Ada bioskopnya, ada filmnya. Jadi bioskop, adanya pagelaran di alam semesta ini karena ada filmnya.
Jadi apapun pagelaran di alam dunia ini, di alam semesta ini, pasti didalangi oleh filmnya. Apa filmnya? Hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda itu loh filmnya. Bila tak ada hidup, apakah Anda tahu pagelaran alam semesta ini? Karena film itulah sehingga Anda tahu, oh di dunia ini ada cerita begini, ada cerita begitu, ada sesebutan begini, ada sesebutan begitu, dan banyaklah sesebutan-sesebutan yang disebut-sebut oleh manusia. Sesungguhnya apapun yang disebut-sebut oleh manusia itu adalah ayat-ayatnya Allah. Bila manusia sudah menjadi utusan Allah, bila manusia sudah berada di jalan Allah, maka manusia itu akan mengetahui ayat-ayatnya Allah, bahwa seluruh pergerakan baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya, semuanya didalangi oleh Allah saja. Inilah hati-hati yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bila hatinya sudah begitu, berarti manusianya masih ada atau tidak? Berarti kan manusianya sudah mati. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak disebut lagi oleh hayatullah. Sudah yang berperan hanyalah zatnya sendiri. Jadi semua sesebutan-sesebutan itu jangan dipandang sosok-sosoknya. Bila kita mengkaji sosok-sosok yang disebut-sebutkan umat manusia selama ini, kita akan tersesat dari jalan Allah. Bila kita sudah kembali kepada Allah, maka ternyata yang bisa menyebut-nyebutkan semua selama ini hanyalah Allah sendiri sebagai sutradara alam semesta ini. Jadi bila manusianya sudah kembali kepada Allah, apa yang mau dikaji? Mau kaji apa lagi Anda? Kalau Anda sudah mati, apa yang mau dikaji, ya kan? Nah, ini kan ajang silaturahim untuk mengasah kembali, untuk mengecas kembali hati kita yang agar selalu terbimbing, agar selalu ingat. Alhamdulillahirabbil alamin.